warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asfi Mardana, prodi PGRI semester 3, nomor NIM 209306415. Di sini saya akan menjawab tugas UAS telaah kurikulum. Nomor pertama, kompetensi inti yang tertuang dalam Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan nomor 21 tahun 2016 meliputi 4 dimensi, yakni sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Setiap tingkat kompetensi berimplikasi terhadap capaian proses pembelajaran dan penilaian yang harus dilakukan oleh guru. Pertanyaannya, jelaskan secara rinci mengenai implikasi antara dimensi pada kompetensi inti dengan capaian penilaian. Menurut saya, implementasi kompetensi guru dalam pengelolaan pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap siswa, perencanaan, langkah-langkah pelaksanaan, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan kecerdasan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai kompetensi yang dimiliki. Terkait dengan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan pada implementasi guru dalam pembelajaran pendidikan Pancasila yang berkaitan dengan masalah siswa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, yang berkaitan dengan masalah siswa dalam pembelajaran dan solusinya. Itu, penelitian ini melakukan studi literatur dengan meneliti selama melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila. Dari studi literatur dan pengalaman penelitian dapat ditarik kesimpulan. A. Kompetensi guru akan berkembang sejalan dengan motivasi melaksanakan tugas pembelajaran, pemahaman terhadap masalah peserta didik dalam belajar, serta kreativitas solusi dari permasalahan tersebut. B. Problematika belajar siswa sangat unik dan variatif, yang berkaitan dengan sifat dasar individu, motivasi diri, dan dalam kehidupan kelompok. C. Dengan implementasi kompetensi guru yang berkembang dengan mengenali problematika belajar siswa, mendidik mampu menciptakan pembelajaran yang solusif, sehingga bisa meminimalisir problematika dan pembelajaran yang maksimal. D. Pengembangan kompetensi guru sejalan dengan pelaksanaan tugas pembelajaran dalam memahami masalah belajar siswa akan berimplikasi solusif terhadap pembelajaran. Yang terakhir, dalam pembelajaran solusif akan mampu menciptakan situasi dan kondisi belajar yang kondusif, meningkatkan daya serap, motivasi, dan solusi permasalahan peserta didik. Nomor 2, kegiatan pembelajaran pada kurikulum 2013 mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif melalui pendekatan ilmiah atau saintifik. Pertanyaannya adalah, A. Apa yang dimaksud dengan pendekatan ilmiah? Menurut saya, pendekatan ilmiah adalah pendekatan yang dapat membantu siswa dalam berpikir kritis sekaligus aktif dalam memecahkan suatu masalah. Pendekatan ilmiah dapat memperbaiki proses pembelajaran dan diasumsikan berpengaruh pada hasil belajar dan pembelajaran sains di sekolah dasar. Pertanyaan yang kedua, B. Bagaimana penerapan dalam kegiatan pembelajaran di madrasah ibtidaiyah? Menurut saya, pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh guru atau pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar. Pembelajaran juga diartikan sebagai suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling memengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran di sekolah umum akan berbeda dengan pembelajaran di madrasah. Untuk pembelajaran di madrasah lebih bersifat islami dan guna untuk meningkatkan spiritual keagamaan anak. Salah satu pembelajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat meningkatkan spiritual keagamaan anak adalah pembelajaran fikih di madrasah ibtidaiyah. Jadi, pembelajaran fikih MI ini menyangkut tentang ibadah seperti thaharah, puasa, salat, zakat, dan ibadah haji. Dan diajari juga tentang muamalah seperti makan dan minuman yang halal dan haram, khitan, kurban, serta jual beli dan pinjam meminjam. Memang seharusnya peserta didik usia di MI sudah seharusnya mengetahui tentang kajian-kajian yang terdapat pada mata pelajaran fikih ini. Nomor 3, pada pendidikan abad 21 ini, kurikulum di madrasah dirancang berdasarkan pada beberapa hal, yakni klasifikasi nilai, pendidikan karakter, literasi sekolah, dan hits order thinking skill. Soal yang pertama, A. Apa yang dimaksud dengan hits order thinking skill? Menurut saya, hits
order thinking skill adalah jenis soal yang dalam pengerjaannya memerlukan kemampuan analisis yang tinggi. Soal yang kedua, B. Sebutkan strategi pembelajaran yang memiliki kriteria HOTS. Menurut saya itu ada 5 ciri pembelajaran HOTS. Transfer satu konsep ke konsep lainnya, memproses dan menyerapkan informasi, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan yang terakhir, menelaah ide dan informasi secara kritis. Bagian yang ke-C, bagaimana penerapan strategi pembelajaran berbasis HOTS dalam kegiatan pembelajaran. Adapun karakteristik pembelajaran pada Hing Order Thinking Skill, yang pertama, berfokus pada pertanyaan. Yang kedua, menganalisis atau menilai argumen dan data. Yang ketiga, mendefinisikan konsep. Yang keempat, menentukan kesimpulan. Yang kelima, menggunakan analisis logis. Yang keenam, memproses dan menerapkan informasi. Dan yang terakhir, menggunakan informasi untuk memecahkan masalah. Mungkin cukup sekian jawaban UAS dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.